Nabi kita sangat menganjurkan makan dan minum sambil duduk. Ada hadis syahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bilang, sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. 7 keajaiban makan sambil duduk menurut sains. Kalau kamu makan sambil duduk, tubuhmu bakal berterima kasih karena 7 hal ini. Pertama, mengurangi risiko refluks asam atau GERD dibanding makan berdiri. GERD terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Saat makan sambil berdiri atau sambil bergerak, makanan bisa turun terlalu cepat dan lambung belum siap menampungnya. Tekanan di lambung meningkat sehingga lebih mudah mendorong asam ke atas. Duduk dengan tenang membuat makanan masuk perlahan, memberi waktu bagi lambung untuk menyesuaikan kapasitasnya. Posisi duduk tegak juga membantu katup esofagus bawah atau lower esophageal sphincter bekerja lebih efektif menutup jalur agar asam tidak naik. Yang kedua, sistem pencernaan bekerja optimal. Ketika kita duduk dengan tenang, sistem saraf parasimpatik atau sering disebut rest and digest lebih dominan. Kondisi rilaks ini membuat aliran darah lebih banyak dialirkan ke organ pencernaan, sehingga lambung, usus, dan pankreas bisa bekerja maksimal. Sebaliknya, makan sambil berdiri atau tergesa-gesa cenderung mengaktifkan sistem saraf simpatik atau fight or flight, yang justru menghambat proses pencernaan. Jadi, duduk bukan hanya soal adab, tapi juga cara tubuh masuk ke mode siap mencerna. Yang ketiga, membantu cegah obesitas. Ini poin yang paling didukung sains. Duduk saat makan cenderung membuat suasana lebih tenang dan mindful, sehingga orang makan lebih lambat, lebih menikmati, dan lebih sadar kapan kenyang. Bye-bye makan berlebih. Yang keempat, fokus aliran darah. Saat berdiri, darah sibuk mengalir ke kaki untuk menopang tubuh. Saat duduk, aliran darah bisa lebih fokus ke area perut untuk membantu proses memasak makanan. Yang kelima, mencegah tersedak. Ini jelas banget. Posisi duduk membuat saluran napas dan saluran makan lebih stabil, mengurangi risiko makanan nyasar ke paru-paru. Yang keenam, sinyal kenyang lebih cepat sampai. Duduk bikin kamu lebih mindful atau sadar saat makan. Otak jadi lebih cepat nangkap sinyal dari perut kalau kamu udah kenyang. Bye-bye makan berlebih. Yang ketujuh, penyerapan nutrisi maksimal. Karena pencernaan rileks dan aliran darah fokus, usus halus bisa menyerap vitamin dan mineral dari makananmu dengan jauh lebih efisien. Kedua, jangan kayak dikejar setan. Sifat tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Nabi mengajarkan kita untuk tenang atau tumakninah dalam segala hal, termasuk makan. Makan dengan tenang otomatis membuat kita mengunyah lebih lama dan gak asal telan. 7 keajaiban mengunyah lama menurut sains. Selanjutnya, kenapa harus dikunyah lama? Jangan cuma 3 kali kunyah langsung telan. Ini yang terjadi kalau kamu sabar mengunyah. Yang pertama, turunkan berat badan atau obesitas. Kalau kalian makan ngebut, dalam 5 menit makanan udah habis 2 piring, tapi otak belum dapat sinyal kenyang. Akhirnya, kalian nambah lagi. Pas sinyalnya nyampe di menit ke-20, kalian udah kekenyangan parah sampai susah bernapas. Inilah penyebab utama obesitas. Dengan mengunyah lama, kalian memberi waktu otak untuk memproses hormon leptin atau hormon kenyang. Jadi, kalian akan kenyang dengan porsi yang lebih sedikit. Hemat uang, badan sehat. Win-win solution. Studi menunjukkan orang yang mengunyah 30-40 kali per suap kalori masuknya lebih sedikit dan risiko obesitas turun. Yang kedua, mencegah GERD dan gangguan pencernaan. Lambung kita itu blender kimiawi, bukan blender mekanik yang punya gigi tajam. Gigi itu adanya di mulut. Kalau kalian telan makanan kasar, lambung kalian harus kerja lembur mengeluarkan asam lebih banyak untuk menghancurkannya. Efeknya, asam lambung naik atau GERD, perut kembung, dan penyerapan nutrisi jadi jelek banget. Makanan yang tidak dikunyah sempurna bisa membebani lambung, menyebabkan kembung, gas, atau sakit perut. Mengunyah lama membantu mencegah masalah seperti dispepsia atau gangguan pencernaan. Yang ketiga, nutrisi lebih maksimal. Mengunyah lama memberi waktu tubuh untuk memulai proses penyerapan nutrisi sejak di mulut. Penelitian menunjukkan orang yang mengunyah lebih lama cenderung memiliki kadar glukosa darah lebih stabil. Yang keempat, kesehatan gigi dan gusi. Air liur mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Pencernaan jadi lebih ringan buat lambung. Produksi liur lebih banyak, melindungi gigi dari bakteri dan plak. Air liur yang diproduksi saat ngunyah mengandung mineral yang melindungi enamel gigi. Plus, gerakan mengunyah merangsang aliran darah ke gusi. Jadi, gusi lebih sehat. Yang kelima, meringankan kerja pabrik lambung. Bayangin lambung kamu itu blender. Kalau kamu masukin batu utuh atau makanan besar, blendernya cepat rusak. Kalau kamu masukin yang sudah halus,
halus, kerjanya enteng. Yang keenam, aktivasi hormon kenyang. Butuh waktu sekitar 20 menit agar sinyal kenyang sampai ke otak. Mengunyah lama memberi waktu agar hormon kenyang seperti leptin bekerja sebelum kamu nambah porsi kedua. Yang ketujuh, gula darah lebih stabil. Makanan yang dikunyah halus dicerna lebih perlahan. Ini mencegah lonjakan gula darah yang tiba-tiba setelah makan. Bagus banget buat mencegah diabetes. Dengan kata lain, sunnah sederhana ini adalah rahasia tubuh sehat jangka panjang. Rasain sendiri bedanya dalam 1-2 minggu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke keluarga dan teman-teman, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten Islam dan sains lainnya. Barakallahu fikum, sampai jumpa di video berikutnya.